Militer Iran membantah dan negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatab Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. Dunia saat ini sedang berada di ambang bencana kemanusiaan yang paling mengerikan di abad ini, di mana Iran secara resmi telah mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi ribuan tentara Amerika Serikat yang mereka tawan. Panglima Angkatan Darat Iran dengan nada yang sangat dingin telah mengeluarkan peringatan terakhir bahwa tidak akan ada satupun pasukan musuh yang dibiarkan selamat jika tuntutan mereka terus diabaikan oleh Washington. Keputusan untuk mengeksekusi mati sekitar 12.000 tentara AS ini menjadi bukti nyata bahwa kesabaran Teheran telah mencapai titik nadir akibat kebohongan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Ketegangan yang kian membara ini dipicu oleh kegagalan total proses gencatan senjata yang semula diharapkan menjadi jalan keluar bagi konflik berdarah yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026. Iran merasa sangat kecewa dan dikhianati karena Amerika Serikat dianggap hanya menggunakan meja perundingan sebagai taktik licik untuk mengulur waktu sambil terus meluncurkan agresi darat yang provokatif. Kemarahan Iran memuncak ketika 10 tuntutan damai yang mereka ajukan justru dibalas dengan persyaratan baru yang jauh lebih berat dan merugikan kedaulatan negara mereka secara fundamental. We've been at it now for 21 hours. And we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Negosiasi panas antara AS dan Iran deadlock. Udah 21 jam ngobrol, tapi belum ada deal sama sekali. Wapres AS JD Vance bilang Iran nolak syarat utama dari Amerika. Masalahnya masih muter di isu nuklir dan komitmen jangka panjang. Delegasi AS pun balik tanpa hasil. Padahal, pertemuan di Islamabad ini jadi yang pertama dalam lebih dari 1 dekade sejak Revolusi Islam Iran 1979. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. Kondisi di dalam kamp-kamp tawanan Iran dilaporkan sangat kritis, di mana ribuan personel militer Amerika kini tinggal menghitung hari menuju tiang gantungan sebagai dampak dari kebijakan luar negeri yang impulsif dan gegabah. Pihak militer Iran mengklaim bahwa keputusan eksekusi ini telah melalui pertimbangan politik yang sangat matang sebagai bentuk balasan atas penipuan Amerika terkait pencairan dana minyak senilai ratusan triliun rupiah. Bagi Teheran, nyawa para tentara tersebut kini menjadi satu-satunya alat tawar yang tersisa untuk memaksa Amerika Serikat agar berhenti mencampuri urusan regional dan berhenti membela kepentingan Israel.
Di saat yang bersamaan, Iran mulai menunjukkan taring militernya dengan memanfaatkan dana hasil aktivitas di Selat Hormuz untuk memborong persenjataan canggih dalam jumlah besar dari Rusia dan Cina. Rencana pemasangan ribuan unit sistem rudal MPADS berteknologi tinggi di sepanjang jalur pelayaran strategis akan menjadi mimpi buruk bagi setiap armada kapal maupun pesawat barat yang berani melintas. Dengan biaya amunisi yang relatif murah namun memiliki tingkat akurasi mematikan, Iran sedang membangun tembok pertahanan udara dan laut yang tak tertembus untuk memastikan dominasi total mereka di kawasan Teluk. Sistem Haki-9B Cina dan S-400 Rusia dipasok ke Iran dalam jumlah signifikan. Jaringan pertahanan udara Iran dinilai jauh lebih tangguh karena menggabungkan sistem buatan Rusia, Cina, serta pengembangan dalam negeri. Meski Iran telah lama mengoperasikan sistem S-300 Rusia, dalam setahun terakhir, Teheran melakukan perombakan teknologi besar-besaran. Pada Juli 2025, anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran menyebut Iran telah menerima rudal pertahanan udara Haki-9B Cina serta sistem S-400 Rusia yang lebih canggih. Ia mengatakan sistem Haki-9B Cina dan S-400 Rusia dipasok ke Iran dalam jumlah signifikan. Sejumlah laporan media AS menyebutkan pasukan Haki-9B dari Beijing dilakukan melalui skema minyak ditukar senjata. Dalam skema ini, pengiriman minyak mentah Iran ditukar dengan sistem rudal pertahanan udara canggih buatan Cina. Penguatan sistem pertahanan udara Iran dilakukan setelah negara itu gagal melindungi diri secara efektif dari serangan udara AS Israel pada Juni 2025. Bersama sistem S-400, rudal Haki-9B diperkirakan menjadi komponen kunci dalam respons Iran jika AS benar-benar melancarkan serangan udara. Meski dianggap sebagai ekspor pertahanan udara paling maju dari Cina, penggunaan Haki-9B dalam perang masih terbatas jika dibandingkan dengan sistem S-300 dan S-400 Rusia yang telah digunakan dalam perang di Ukraina. Iran dilaporkan melakukan uji operasional pertama sistem S-400 setelah pengirimannya pada pertengahan 2025. Di lain sisi, Iran juga mengembangkan sistem pertahanan udara dalam negeri seperti Bafar 373 jarak jauh yang disebut Teheran sebagai pesaing S-300. Sistem itu telah ditingkatkan hingga memiliki jangkauan di atas 300 km. Meski kemampuan tempur sebenarnya masih belum sepenuhnya teruji, kombinasi sistem buatan lokal serta teknologi dari Cina dan Rusia menunjukkan Iran memiliki jaringan pertahanan udara yang lebih berlapis dan terintegrasi. Sementara itu, di jantung kekuasaan Amerika Serikat, Washington DC sedang diguncang oleh gejolak politik domestik yang sangat hebat, di mana Partai Demokrat mulai bergerak untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Langkah ekstrim ini diambil karena para politisi Demokrat menilai bahwa gaya kepemimpinan Trump yang temperamental dan penuh ancaman telah menyeret Amerika ke dalam jurang kehancuran global. Di Washington DC, Amerika Serikat, anggota Partai Demokrat memberi sinyal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Mereka bilang ancaman presiden yang ingin menghancurkan seluruh peradaban Iran sebelum gencatan senjata telah melampaui batas. Oleh karenanya, anggota Partai Demokrat menilai Trump seharusnya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Partai Demokrat menyatakan sudah saatnya Kongres turun tangan dan mengambil kendali atas tindakan Trump. It's on the wrong track. He's been terrible with the wheel. The threats of total annihilation were, beyond the pale. It's time for Congress to step in and take control of the wheel. We cannot excuse what the president said as a negotiating tactic. Threatening genocide is not a negotiating tactic. It is important that even though we were able to get this ceasefire, which I pray holds, that we hold this president accountable for what he threatened. Because threatening genocide is not just against international law, it's against our federal law too, and it is our job as Congress to stand up. Setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin dunia saat ini akan dicatat oleh sejarah sebagai langkah yang membawa umat manusia menuju cahaya perdamaian atau justru kegelapan perang yang abadi.
Pada akhirnya, ancaman eksekusi 12.000 tentara Amerika Serikat adalah pengingat pahit bahwa perang tidak pernah memberikan solusi yang adil bagi siapapun, melainkan hanya menyisakan penderitaan bagi mereka yang tidak bersalah. Jika ego para pemimpin di Washington dan Teheran tidak segera diredam, maka dunia akan menyaksikan eksekusi massal terbesar dalam sejarah militer modern yang akan merobek hati setiap manusia. Nasib jutaan jiwa kini berada di tangan para negosiator di Islamabad yang harus berpacu dengan waktu sebelum tiang gantungan di Teheran benar-benar digunakan untuk menghabisi putra-putra terbaik Amerika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap harinya.